Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PKM karya kami yang yaitu aplikasi Kermet, aplikasi asisten kesehatan yang membantu memantau dan menjaga kesehatan pribadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Safik Yusuf Iksan William Siregar dengan NIM 103012144 sebagai moderator dan teman saya. Saya Wafik Aditya Wiono dengan NIM 10301240093 sebagai yang membacakan bab satu. Kemudian Perkenalkan, nama saya Kemal Faruk At-Tirmizi dengan NIM 1030124002633. Perkenalkan, nama saya Ihsan Dwi Kaputra dengan NIM 1030124001119. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna Satriawansa dengan NIM 103012430030. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Wafik. Waktu dan tempat dipersilakan. oke, sebelumnya terima kasih ke rekan saya Syafiq. Oke, untuk pertama kita akan jelasin masalahnya dulu intinya. Nah, yang pertama, pelajar ataupun mahasiswa tuh seringkali kayak nggak bisa ngatur waktunya dengan karena mereka tidak bisa mengatur waktu dan energi dengan baik itu, mereka ketika mendapatkan tugas yang menumpuk atau banyak atau bahkan jadwal kegiatan yang padat dalam satu waktu itu mengakibatkan stres. Nah, stres tadi itu bisa mengakibatkan lagi gadang ataupun mereka jadi mengabaikan kesehatan. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang mengalami stres cenderung memiliki masalah kesehatan dengan sekitar 80% melaporkan masalah tidur, dehidrasi, maupun sakit kepala dan kesulitan berkonsentrasi saat mengerjakan tugas mereka atau kegiatan mereka. Nah, kemudian berdasarkan uraian barusan, kami menawarkan solusi CareMed atau aplikasi asisten kesehatan yang membantu memantau dan menjaga kesehatan pengguna. Nah, CareMed membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat dengan cara menyenangkan dan yang mudah diakses. Nah, CareMed adalah aplikasi yang dirancang untuk Android sebagai tahap awal dan akan dikembangkan untuk iOS setelah berhasil mendapatkan target pengguna. Kemudian, tujuan aplikasi CareMed ini adalah menjaga dan memperbaiki pola hidup dari pengguna. Kedua, menjaga kesehatan mental para pengguna. Dan yang ketiga, mendorong perubahan kebiasaan hidup positif serta menjadi pendamping yang menginspirasi gaya hidup positif dan masa depan yang lebih sehat. Oke, cukup dari saya. Saya kembalikan ke Syafiq. Oke, selanjutnya untuk bab kedua atau pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Kemal. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, siapa sih targetnya dari aplikasi Kermet ini? Target aplikasi Kermet adalah remaja atau pelajar yang sedang dalam fase penting pembentukan kebiasaan hidup, yang membutuhkan dukungan emosional serta bimbingan kesehatan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, kesehatan mental, dan gaya hidup positif dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan untuk solusi yang kita berikan, yaitu yang pertama ada pemantauan kesehatan, seperti melacak pola makan, hidrasi, tidur, dan olahraga secara rutin. Yang kedua ada dukungan psikologis, seperti motivasi dan pengingat untuk kesehatan mental. Yang ketiga ada pengingat kesehatan, seperti aplikasi tersebut mengingatkan kita untuk minum obat, untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam, dan hidrasi tepat waktu sesuai waktu yang telah diberikan. Kemudian ada analisis gizi, ini menyediakan informasi gizi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada tantangan kesehatan. Ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi pengguna melalui tantangan
sehat dengan teman seperti melakukan challenge 10.000 step per hari dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Isan. Terima kasih Kemal, maaf, sudah menjelaskan. Selanjutnya Isan melanjut penjelasannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, berikut adalah desain prototipe dari aplikasi CareMed yang ada di gambar kiri, yaitu kita di homepage-nya menampilkan daily health status, yaitu menampilkan data seperti jumlah air yang sudah diminum, kalori yang terbakar, dan langkah yang diambil. Lalu ada what will you do today, itu pengguna dapat menambahkan atau menggunakan fitur pengingat untuk makan, minum, obat, dan tidur. Lalu di bagian bawah ada bagian dashboard, di situ ada home, yaitu layar utamanya. Kalender itu akses kalender untuk melihat jadwal kegiatan. Yang kanan itu menampilkan grafik statistik. Dan yang paling ujung kanan adalah untuk melihat profil pengguna. Dan yang tengah itu juga bisa menggunakan untuk menambahkan fitur-fitur lain. Untuk seperti di eh, pengingat yang lain, misalnya tugas atau semacamnya. Lanjut. Lalu keunggulan aplikasi Kermit dibandingkan dengan aplikasi lainnya, contohnya salah satunya adalah satu sehat mobile, yaitu eh, eh, tidak ada analisis kinerja, notifikasi kesehatan, dan konseling kesehatan. Mereka hanya menawarkan fitur-fitur seperti pengingat minum obat dan integrasi data kesehatan. Orangnya dengan perbandingannya dengan aplikasi lain, fitur kita jauh lebih lengkap daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian dari saya, silakan. Oke, terima kasih Isan sudah menjelaskan. Selanjutnya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Arya, waktu dan tempat dipersilakan. Bisa di next. Oke, baik, terima kasih. Jadi selanjutnya adalah proyeksi keuangan, di mana kita meminta dana sebesar 8.541.100 rupiah yang dijabarkan sebagai berikut, yang di mana Belmawa sebesar 60% dan perguruan tinggi sebesar 40%. Dari total 8.541.100 ini, kita membutuhkan sebesar produksi sebesar 4.850, sewa dan jasa sebesar 2.591.100, dan lain-lain seperti wifi dan iklan itu kita butuh sekitar 1.100.000. Kemudian untuk arus kas per bulannya, itu kita menggunakan rumus banyak penjualan dikali dengan harga fitur plus per bulan. Kita asumsikan untuk pengguna aktif selama 1 bulan adalah 400, untuk pengguna fitur plusnya sebanyak 50 orang. Untuk fitur plus sendiri kita bandrol dengan harga 15.000 selama 1 bulan. Untuk promosinya, jadi di awal kita akan memberikan trial gratis selama 1 bulan. Selanjutnya akan kita kenakan biaya sebesar 15.000. Jadi kita akan mengalihkan dari 50 pengguna plus ini dengan 15.000 menjadi totalnya adalah 750.000 per bulannya. Kemudian kita akan menghitung laba bersihnya, yaitu arus kas dikurangi beban sewa per bulan. Jadi tadi kan arus kasnya adalah 750.000 per bulan, kita kurangi dengan beban sewa per bulannya, yang dimana dijabarkan 270 ini adalah server, dan 161.850 ini adalah Google Google Colab. Nah, kemudian untuk payback periodnya adalah arus kas per tahun, yaitu dengan rumus laba bersih selama 1 bulan kita kalikan 12 bulan, di mana kita tadi dapatkan untuk laba bersihnya adalah 318.150 dikalikan 12 bulan. Sehingga dalam 1 tahun untuk arus kasnya sebesar 3.817.800. Kemudian untuk nilai investasi awal yang kita minta adalah 8.541.100. Kita bagi dengan arus kas per tahun kita, yang dimana tadi adalah 3.817.800, sehingga kita dapatkan sebesar 2,3 tahun untuk payback periodnya. Kemudian untuk analisa break even point-nya dengan rumus total biaya keseluruhan dibagi laba bersih. Jadi seperti yang kita bilang tadi,
untuk permintaan dana sebesar 8.541.100 tadi kita bagikan dengan laba bersih. Nah, dari laba bersih tadi kita akan menemukan untuk BEP-nya sebesar 27 bulan, ya kita bulatkan ke atas atau bisa dikatakan 2,3 tahun. Next. Baik, untuk tahap pelaksanaan, kita masuk ke flowchart-nya dulu. Kita akan mulai, kemudian kita masuk ke rancangan aplikasi. Nah, rancangan aplikasi sendiri ini berupa proposal PPKM yang kita ajukan. Nantinya di sini ada percabangan di mana yang di sebelah kanan itu adalah pembuatan aplikasi, bagian front end, dan di sebelah kiri adalah pengumpulan dataset bagian back end, dan di bagian tengah itu adalah rancangan penjualan atau bagian tim marketingnya. Di bagian UI, kita akan front end, UI atau front end, kita akan mendesain interface, kemudian akan mengimplementasikan desain pada front end-nya itu tadi. Untuk di bagian back end-nya, kita akan mengumpulkan dataset, sehingga dari dataset yang sudah kita ngumpulkan tadi, kita akan kolaborasikan dengan Google Colab Pro. Jadi di bagian sini, kita akan mengkoneksikan antara aplikasi kita dengan Google Colab. Dari ini kita akan mengembangkan back end-nya, kemudian berujung di pengujian aplikasi. Untuk di bagian pemasaran, setelah kita lolos di bagian proposal, kita akan masuk ke rancangan penjualan atau promosi. Dari rancangan atau promosi tadi, kita akan lanjut ke pengujian aplikasi. Nah, dari ketiga ini tadi, kita akan mendapatkan ujung atau setelah di pengujian aplikasi, kita akan meluncurkan suatu produk. Dari produk ini kita langsung mempromosikannya. Jadi, di bagian akhir itu adalah promosi aplikasi dan selesai. Kemudian di jadwal kegiatan, kita masuk pada bulan 1 sampai 7 adalah pembuatan aplikasinya yang ditanggung oleh Ihsan. Kemudian di bagian bulan 7 sampai 8 itu adalah pengujian aplikasi atau kita mulai tes-tes. Setelah dari perbaikan yang tadi, kita masuk ke perbaikan di bagian 9 sampai 10. Di sini adalah perbaikan-perbaikan yang sudah kita uji sebelumnya. Jadi dari perbaikan itu, kita akan final di bagian final tes pada bulan ke-10. Pada bulan 10 itu juga setelah ada perbaikan bug-bug dan sebagainya, kita akan melakukan peluncuran aplikasi. Nah, di bulan 10 ini kita juga akan melakukan promosi sosial media karena sekaligus kita akan meluncurkan aplikasi itu tadi. Nah, untuk promosi sendiri kita dilakukan dari bulan 10 sampai 12. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya yang kesimpulan itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kesimpulan dari aplikasi Kermet ini ada dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu ada aplikasi Kermet ini mendorong perubahan pola hidup, menjaga kebiasaan secara konsep hidup sehat secara konsisten, seperti pola makan, hidrasi, tidur, dan aktivitas fisik. Selalu selanjutnya ada aplikasi ini turut mengingatkan kesehatan mental remaja dengan membantu mereka mengelola stres dan kecemasan. Selanjutnya, kebiasaan sehat yang terbentuk melalui pengingat dan motivasi menjadikan gaya hidup sehat sebagai rutinitas jangka panjang. Selanjutnya yang nomor 4 ada Kermet juga meningkatkan kesadaran diri remaja terhadap pentingnya kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya kesimpulan yang terakhir itu ada melalui tantangan kesehatan, aplikasi ini juga membuat komitmen komitmen pada remaja untuk mempertahankan gaya hidup sehat. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari kita untuk hari ini. Untuk bila ada kurang atau salah-salah dalam kata, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.